Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Jadi sekarang saya mulai merekam lagi karena materi yang satu ini tidak bisa kalau saya kasih contoh ya. Jadi ini harus saya jelaskan sendiri biar kalian lebih paham ya. Di sini kita akan mengerjakan namanya kertas kerja ya. Nah, kalau kalian kemarin sudah lihat video yang dari YouTube itu ya, mungkin masih bingung kayak apa sih kertas kerja itu kolomnya lah ya, kolomnya seperti ini ya. Jadi di sini ada nomor akun ya, kemudian nama akun, kemudian neraca saldo, penyesuaian, NS ini neraca saldo disesuaikan ya. Jadi nanti ini adalah penyesuaian antara neraca saldo ditambah penyesuaian ini, kemudian ada laba rugi dan neraca ya. Nah, sebelum kalian kerjakan ini, kalian harus menyiapkan dua ya. Jadi dua laporan ya. Nah, untuk mengerjakan ini, jadi kalian butuh namanya neraca saldo. Masih ingat ya kemarin ya, neraca saldo seperti ini. Neraca saldo itu adalah jumlah dari atau penjumlahan dari buku besar ya. Kemudian butuh namanya jurnal penyesuaian, karena ini adalah untuk penyesuaian ya. Nah, seperti ini. Jadi jurnal penyesuaian yang kemarin kita belajar ya, seperti ini jurnalnya ya. Nah, sebelum kita main ke sini ya. Nah, saya akan jelaskan sebentar dulu neraca saldo ya. Nah, jadi neraca saldo ini adalah kumpulan dari buku besar ya. Nah, jadi dari jumlah buku besar atau untuk mengecek betul apa enggak sih buku besar yang kita kerjakan. Nah, nanti kita ngeceknya dari neraca saldo ini ya. Nah, kemarin kan masih ingat ya kerjakannya ya. Jadi untuk kolom debit sama kredit ini harus sama ya. Nah, jumlahnya ini harus sama. Ini dan ini harus sama jumlahnya ya. Nah, ini kan sama ya, tadi sudah benar ya. Nah, dan kemudian untuk jurnal penyesuaian kemarin nah ini kan sempat kemarin kita belajar ya, juga sudah saya jelaskan sebentar ya. Nah, di sini saya mau jelaskan dikit dulu ya sebelum kita masuk ke kertas kerjanya ya. Nah, jadi di sini ada sewa, persediaan perlengkapan kantor dan lain-lain ya. Nah, di sini kan ada kolom ya. Nah, kenapa di sini refnya ada yang saya kasih abu-abu ini? Nah, ini penting ya, karena ini nanti pengaruh ke kertas kerja yang akan kita kerjakan. Kan nanti kita juga butuh nomor akun ya. Nah, yang bertanda abu-abu ini itu berarti dia adalah akun-akun yang nggak ada di neraca saldo ini. Kan ini kan sudah ada ya, akun kas, piutang, sewa, perlengkapan, ini kan akun-akun di neraca saldo ya. Nah, sedang yang saya kasih tanda abu-abu ini itu berarti dia masih nggak ada di neraca saldo ya. Nah, dan harus kita cari nomor akunnya ya. Nah, gimana caranya kita nyari nomor akun? Nah, ini mungkin kalau kamu bingung ya, kok bisa nomornya ini 515, 516, 517, ini dari mana ya? Nah, ini saya hapus dulu aja biar nggak bingung ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, yang putih ini kan adalah nomor yang sudah ada di neraca saldo ya. Nah, contohnya di sini ada sewa dibayar di muka. Nah, ini kan ada di sini. Nah, ini kan ya. Nah, nomornya berapa? 113. Nah, berarti kita tulis di sini 113 ya. Nah, perlengkapan kantor kan juga ada kan ya. Nah, ini ya perlengkapan kantor nomornya 114 ya. Tulis aja. Nah, perlengkapan jahit kan di sini ada. Nah, nomornya 115. Kemudian beban gaji ada kan ya, nomornya berapa? Nah, ini 512 ya. Nah, tulis di sini. Kemudian piutang usaha kan ada ya. Nah, ini 112 ya. Dan pendapatan usaha berapa? 411. Nah, jadi kalian cari dulu nomor akun yang ada di neraca saldo, kemudian kamu tulis di rek ini ya. Nah, tahap pertama itu kamu cari dulu lah. Ini kan nggak ada ya, beban sewa kan di sini kan nggak ada kan, beban sewa tuh kan nggak ada kan ya. Nah, beban kan cuma 4 ini kan, nggak ada beban sewa. Lah, ini yang kita cari nomornya ya. Lah, gimana nyarinya? Lah, ini kita lihat di sini. Nah, ini kan nomor terakhir beban kan 514 ya. Nah, jadi beban sewa ini adalah terusannya. Paling mudah kita cari yang mudah dulu ya. Kita cari beban dulu ya. Karena beban itu enggak, ibaratnya enggak tewur lah ya. Nah, ini kan 514 di beban ya. Nah, beban lain-lain kan terakhir 514. Berarti di sini kita ditanya, berarti beban sewa ini 515 ya. Nah, kita cari lagi beban. Nah, ini kan ada beban lagi ya. Beban perlengkapan kantor. Berarti ini urutannya. Jadi kita kalau ngurutkan itu dari atas ya.
516. Nah ini kan beban lagi 517. Nah ini kan beban penyusutan kan, beban kan termasuk kan ya. Nah, tulis lanjutannya 518. Nah akumulasi ini bukan ya. Nah, beban penyusutan peran kantor berapa? 519. Nah ada beban lagi. Nah ini kan ada beban bunga ya. Nah berarti berapa? 520. Nah kemudian ada beban lagi nih. Nah beban gaji kan sudah ada nomornya ya, sudah, berarti maksimal sampai 520 ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita cari di sini ada akumulasi penyusutan ya. Nah ini masuk kemana? Nah dia kan termasuk harta tetap ya. Nah kalau harta tetap itu, nah kan di sini ya. Nah kalau kemarin masih ingat kan ya, untuk penomoran akun, kalau harta lancar atau harta yang kurang dari 1 tahun kan pakai 11 ya. Nah, kalau dari kalau tetap berarti 12 ya. Nah, tadi kita ambil yang 12 ini ya. Nah, ini kan ada sampai 124 ya, sampai kendaraan ya. Nah, harta tetap kita lihat di sini. Akumulasi penyusutan kendaraan ya. Berarti ini kita tulis 12 berapa? 5 ya. Nah, yang ini berapa nomornya? 126 ya. Ini kan peralatan semua ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk piutang ya. Nah, piutang ini kan termasuk harta lancar kan ya. Nah, ini kan ya. Nah, jadi kita lihat di sini piutang, kemudian ada utang ya. Nah, ini kan piutang ya. Nah, kalau piutang ini berarti kita ikut di nomor terakhir. Ini kan 115 ya. Berarti kita tulis di sini berapa? 116. Dia termasuk piutang bunga ya. Nah, tuh. Kemudian pendapatan ya. Nah, ada pendapatan bunga. Nah, ini nomornya berapa? Nah, kita lihat di pendapatan. Di sini kan ada pendapatan usaha ya. Nomornya 411. Berarti kita tulis di sini 412. Karena dia termasuk pendapatan kan ya. Bawahnya pendapatan usaha. Nah, ada utang bunga. Nah, kita lihat di sini utang ya. Nah, utang kan nomornya kan 211 ya. Nah, berarti kalau utang bunga ini nomornya berarti 212. Nah, utang gaji kan juga termasuk ya, 213. Nah, langkah pertamanya kita harus cari nomor akunnya dulu ya, sebelum mengerjakan kertas kerja itu ya. Nah, oke, insya Allah paham ya. Nanti kalau bingung nanti silakan japri saya aja, jangan komen ya, japri saja ya. Oke, setelah tadi kita sudah buat nomor akun ya. Nah, sekarang kita mulai masukkan ke sini ya. Nah, pertama kalian harus buat kolomnya dulu ya. Jadi kolomnya seperti ini. Nanti silahkan dibuat di buku ya. Kalau misalnya kamu buat kolom ya seperti ini, misalnya ini buku besar ya, misalnya ya. Nah, buatnya dua seperti ini loh, thread ya, panjang seperti ini. Jangan langsung satu gini kamu jadikan kolom ini ya, jangan. Dua seperti ini, thread. Nah, jadi gitu cara membuatnya ya, yang bagus. Jadi ini mulai nomor akun, nama akun, raca saldo, penyesuaian, disukan labarukin raca ya. Jadi thread gini ya. Jadi jangan sauntil gitu ya, jelek ya. Dan nanti silakan buat sesuai dengan contohnya ya. Nah, jadi nanti di soalnya Rain Laundry nanti saya jelaskan di akhir aja itu ya. Nah, yang penting kita ngisi dulu aja ya. Oke. Nah, di sini kan ada kolom nomor akun sama nama akun ya. Nah, ini kita masukkan yang neraca saldo. Ini kan yang pertama kolom neraca saldo ya. Ini kita isi dulu. Jadi kita isi yang real di neraca saldo lah. Ini kan real ya. Nah, ini kan sudah di neraca saldo ya. Nah, ini kalau kamu ngerjakan laporan manual ini kamu tulis ya. Nah, ini kalau saya kasih contoh di komputer lebih enak ya. Nah, jadi kita pindah aja ke sini. Nah, paham ya? Nah, jadi kamu tulis dulu di neraca saldo, kamu pindah ke sini semua ya. Nah, kamu pindah, kemudian plus nominalnya juga ya. Nah, nominalnya kamu pindah juga di sini. Nah, jadi nominal ini kamu pindah juga ya. Nah, di sebentar keliru. Nah, ini ya. Nah, jadi kamu pindah di sini ya. Nah, ngeplek. Nah, dan nanti hasilnya di biru lah ini. Hasil yang di biru ini, nah, kenapa kalau ini saya kasih biru? Ini kan hasilnya biru ya. Berarti hasilnya harus sesuai dengan yang di sini.
harus sama ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan mesti sama ya. Nah, kan kita kan ngeplok ya. Nah, coba kita jumlah. Nah, kan ngeplok ya. 493 100. Jadi jumlahnya harus sama ya. Nah, nggak boleh sampai beda dengan yang di neraca saldonya ya, harus sama. Loh kan sama kan ya, 491 300 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan sudah sama ya, sudah sama hasilnya. Nah, ini langkah pertama ya. Jadi langkah pertama kalian harus ngisi di neraca saldo. Nah, jumlahnya harus sama dengan yang di kolom neraca saldo ya. Nah, yang kedua, lah ini yang harus kamu perhatikan ya. Jangan di skip ini ya. Nah, kamu bingung sendiri nanti kalau di skip ya. Nah, ini di kolom penyesuaian inilah, ini yang harus kita masukkan satu-satu ya. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini ada beban sewa ya. Nah, beban sewa, lah ini kan nggak ada ya. Nah, ini langkah pertama, ini kan nomornya kan nggak urut ya. Nah, yang putih-putih ini kan sudah ada di neraca saldo. Lah, masalahnya ada akun-akun yang belum ada kan ya di sini. Lah, kayak beban sewa, bahan pokok kantor, pengeluaran jaya dan lain-lain. Lah, kamu kan sudah punya nomornya. Lah, akun-akun yang nggak ada ini, lah inilah yang harus kamu tulis dulu di sini ya. Nah, dan nomor akunnya harus urut ya, harus urut nomor akunnya ya. Nah, jadi contohnya di sini, kalau ini kan dari atas kan 515 ya, tulisnya jangan dari beban sewa, kamu harus cari nomor akun yang urut ya. Nah, misalnya kamu urutkan manual dulu ya. Nah, misalnya satu di sini ada yang pertama kan ini 116 ya, tulis di sini 116 dulu. Kemudian ada nomor berapa itu, 126 ini ya. Nah, kemudian ada 125 dulu, maaf 125 126 ya. Nah, jadi kamu harus urutkan dulu ya. Nah, harus kamu urutkan dulu ya. Kemudian ada nomor 3 ini nih 2 1 2 2 1 3. Nah, kemudian ada 3 kan nggak ada ya. Nah, 4 1 2. Kemudian ada 515 516. Nah, ini harus kamu urutkan dulu. 517 518 519 520 ya. Nah, ini berapa jumlahnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Nah, kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lah, pas ya. Nah, ini harus kamu tulis dulu. Jadi harus kamu urutkan dulu ya. Nggak boleh langsung asal kamu tulis. Nah, pindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pindah dulu ya. Nah, ini memang agak soro ya. Nah, agak rekoso memang ya. Cuman ya seperti itu memang. Nah, itu harus telaten ya. Kalau misalkan akuntansi itu harus telaten ya. Sudah kamu urutkan, nah kemudian kita pindah di sini ya. Nah, ini kita tulis dulu ya. Nah, sebentar. Bim salah bim. Oh, kan tidak muncul ya. Nah, jadi ini harus kamu pindah dulu lah. Kalau kamu lihat di sini, loh kan urut ya. Jadi ini urut nomor akunnya. Jangan urut di jurnal penyesuaian ya. Jangan uruti urutan di sini, tapi ikutilah urutan nomornya ya. Nah, ini kan nomornya sudah urut ya. Nah, jadi kita harus mengurutkan dulu nomornya, baru kita tulis di sini ya. Nah, jadi kamu perlu nanti untuk buat kolom ini kamu perlu ngitung ya. Jadi ngitung kira-kira berapa kolom yang harus saya siapkan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita di sini ya, setelah kita isi lah. Sekarang kita isi di penyesuaian ya. Nah, di penyesuaian ini kita isi ya. Nah, kita lihat di kolomnya jurnal penyesuaian. Nah, di kas, di sini kan pertama kan kas ya. Nah, kas apakah di sini ada? Lah, di sini kan nggak ada kas ya. Kalau nggak ada, nggak usah diisi, lewati saja ya. Nah, kalau kas nggak ada ya sudah lewati. Nah, piutang, nah kita lihat di sini ada kan penyesuaiannya ya. Nah, di sini ada piutang usaha. Nah, penyesuaian ini, lah piutang usaha ini kan ada 25.900 di debit ya. Nah, ini kita tulis di sini 25.900. Nah, lebih enak ya setelah kamu isi di penyesuaian ini. Nah, di sini silakan
kamu checklist atau kamu apa ya. Nah, kamu checklist di sebelahnya sini boleh ya. Nah, misal kamu checklist ini. Nah, kenapa kok perlu kamu checklist? Ini adalah untuk memudahkan kalian ya, biar nanti kamu nggak bingung ya. Nah, jadi perlu di checklist ya. Nah, checklist saja di sebelahnya, berarti ini menandakan kalau sudah kamu isi ya. Karena kalau sebenarnya checklistnya itu di refs ini ya, tapi karena refnya ini sudah kita buat ngisi angka ini, jadi kamu bisa checklist di sebelahnya, berarti menandakan kalau ini sudah kamu pindah ke kolom kertas kerja ya. Nah, kemudian nah, keliru ini ya, 25900 di sini ya. Nah, maaf tadi saya keliru. Nah, ini kamu pindah di piutang usaha 25900 di debit ya. Nah, seperti itu ya. Sewa dibayar di muka ya. Nah, kita lihat di sini apa ada. Nah, ini ada kan ya, di kredit 10.000. Nah, berarti kamu pindah di kredit ya. Nah, sebesar 10.000 ya. Nah, jangan lupa di sini di checklist biar kamu nggak bingung ya. Nah, kemudian perlengkapan kantor ada di sini. Nah, ini ada ya, di kredit 2100. Nah, ini kita pindah di kolom penyesuaian ya, 2100 ya. Nah, jangan lupa ini di checklist ya, biar kamu nggak bingung ya. Kemudian kita lihat ada perlengkapan jahit. Nah, ada apa enggak di sini? Nah, ini ada kan ya. Nah, 7.200 ya di kredit. Berarti kita tulis di sini di kredit 7.200 ya. Nah, jangan lupa di sini di checklist ya. Nah, kemudian ada peralatan kantor. Apakah ada di sini peralatan kantor ya? Nah, kan nggak ada ya peralatan kantor ya. Kalau nggak ada peralatan kantor ya sudah dilewati saja ya. Peralatan jahit ada apa enggak? Oh, udah ada ya peralatan jahit ya. Nah, oke. Nah, peralatan obras nggak ada. Kendaraan ada nggak? Nah, nggak ada kan kendaraan ya. Nah, meskipun di sini ada beban penyusutan kendaraan ya, dan akumulasi penyusutan kendaraan, tapi kan bukan kendaraan kan ya. Nah, ini kendaraan saja, berarti dia bukan termasuk di penyesuaian ini ya. Berarti nggak usah dimasukkan karena dia nggak ada. Kan tulisannya cuma kendaraan saja ya. Nah, utang usaha ya. Nah, ada kan di sini utang usaha ya. Nah, utang usaha ada di sini? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada sudah lewati saja ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian oke, ini kan sudah saya pindah semua ya. Nah, jadi yang kalian cari dulu di penyesuaian ini adalah akun-akun yang sudah ada di neraca saldo ya. Jadi akun-akun yang nomornya ini nggak tercetak abu-abu ya. Nah, ini kamu cari dulu ya. Nah, ini kan sudah saya masukkan semua ya di sini ya. Nah, ini sudah saya masukkan semua tadi ya. Nah, kemudian yang ini, lah, yang ini kan jelas dimasukkan di penyesuaian semua kan ya. Karena ini sebelumnya nggak ada di neraca saldo, adanya cuma di penyesuaian kan akun-akun ini ya. Nah, muncul di penyesuaian. Jadi ini pasti nanti akan masuk di kolom penyesuaian ini ya. Nah, dan harus sama debit kreditnya, ingat harus sama dengan di Jupe, nggak boleh berubah ya. Nah, piutang bunga. Nah, kita lihat di sini. Piutang bunga ya. Nah, ini kan piutang bunga ya. Nah, 200.000 di debit ya. Nah, kita pindah di sini. Nah, 200 di debit ya. Jangan lupa ini dicentang ya. Setiap selesai kamu pindah, usahakan centang ya, biar kamu nggak bingung ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan ya. Ini 2625 di kredit ya. 2625 di kredit. Harus teliti ya. Pindah debit kreditnya harus teliti. Kalau kamu salah, waduh, wassalam kamu nanti ya. Malah terjebak ya. Akumulasi penyusutan peralatan kantor ya, 420. Kemudian ada utang bunga ya. Nah, utang bunga di kredit ya, kamu harus naruhnya di kredit ya. Nah, sebesar 750. Utang gaji 500 ya. Baru utang gaji 500. Oh iya, ini tadi saya lupa, ini belum nyentang ini ya. Nah, ini centang ya. Nah, centang iya. Iya, tadi. Kemudian ada pendapatan bunga ya. Nah, ini kan pendapatan bunga ya, 200 di kredit. Centang jangan lupa ya. Nah, kemudian beban ya. Nah,
10.000 di debit, ini harus kamu masukkan di debit. Kemudian ini ya, terus pokoknya kamu masukkan semua ya. Nah, ini saya masukkan dulu aja semuanya ya, 1.200 ya. Tadi sudah ya, tapi belum saya centang ya. Nah kayak itu ya, nanti biar kamu nggak bingung lah. Bunga 750 ya. Oke, nah ini kan sudah terjang semua ya. Nah kalau gini aman, berarti datamu sudah masuk semua ya. Nah ini jumlahnya ini ya. Nah ini kan sudah kamu isi semua ya, sudah kamu masukkan di penyesuaian ya. Nah di bawah ini ada kolom. Nah kolom merah ini menandakan pink ini ya. Nah kolom pink ini berarti jumlahnya ini harus sama dengan yang ada di sini. Jadi jumlahnya harus 4949695 ya. Nah kalau jumlahnya nggak sama, berarti kamu ada yang salah masukkannya ya. Nah, coba kita tes ya. Apakah jumlahnya sama? Deng 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 ya. Kita tes. Ini kita sum sampai atas ya. Nah, di sini kan jumlahnya 99390 ya. Nah, kemudian sum. Nah, ini ada 99390 dan 49695 ya. Lah, harusnya kan yang benar kan 49695. Berarti di sini ada yang salah ya. Lah, apakah saya salah ngeblok atau gimana ya? Mestinya ini harusnya sama ini. Oh, ngeprank ternyata ya. Nah, kalau hasilnya misalnya keluarnya tidak sama kayak tadi lah, itu berarti kamu ada yang salah ya. Nah, ini kan sama ya. Berarti di kolom penyesuaian ini sudah benar ya. Nah ini kan sama dengan di Jupe lah 49695 ya. Nah berarti ini kamu sudah benar, ini dua kolom ini ya. Nah inilah titik yang paling tewur. Nah ini kamu harus perhatikan ya. Nah di neraca saldo disesuaikan ya. Nah ini adalah gabungan antara dua ini ya. Nah kita pakai rumus yang kayak di buku besar ya, ingat ya. Jadi kalau debit ketemu debit itu berarti dia menambah ya, menambah di debit pasti ya. Nah, menambah di debit pasti. Kalau kredit ketemu kredit berarti dia menambah di kredit kan ya. Nah yang tewur ini kalau debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit, nah ini berarti dia mengurangi yang terbesar ya. Masih ingat kan ya? Nah, masih ingat kan ya dulu ya, misalnya kalau ini 12.000 ya. Ya apa saya ingatkan wis. Ini 12.000 di debit, terus yang di kredit itu misal 15.000 ya. Misal di bawahnya itu 15.000. Nah, berarti masih ingat kan ya? Berarti jumlahnya berapa? 3.000 di kredit kan ya. Nah, karena kan lebih banyak yang kredit kan. Lah susuk kan, kamu punya uang 12.000, kamu ditagih utang 15.000, berarti kamu duit utang 3.000 kan ya. Lah pindah di kredit. Lah kebalikannya kalau misalnya ini 12.000, di sini 7.000 di debit, nah kan ini kan menambahkan ya. Lah berarti kamu punya uang terus kamu ditambahi uang 7.000, berarti jadi 19.000 di debit. Nah masih ingat ya yang dulu itu loh ya. Ini kita ngerjakan buku besar ya. Nah, nanti kalau lupa nanti tanya aja nggak apa-apa ya. Nah kalau lupa atau tanya aja wes ya. Nah gampangnya gitu ya. Nah ini kita kerjakan di sini dan ini harus diisi semua ya. Jadi kolom semua ini pasti ada isinya ya. Nah kan beda dengan penyesuaian ini kan ada yang nggak dimasukkan ya. Nah kalau ini nanti pasti semuanya dimasukkan ya. Nah kita lihat satu ya di kas. Nah kas ini kan nggak ada penyesuaian ya. Berarti jumlahnya tetap 56 2 10. Nah ini tetap dengan jumlah di neraca saldo karena kan nggak ada penyesuaiannya kan ya. Berarti jumlahnya tetap di debit
56.210. Paham ya? Nah, piutang usaha. Lah, ini kan ada sebelumnya di neraca saldo kan 3.200 ya. Kemudian ada penyesuaian 25.900 di debit. Lah, masih ingat ya? Kita pakai rumus ini. Debit tambah debit berarti dia akan menambah debit ya. Lah, berarti ini kita tambah ya. Lah, 3.200 tambah 25.900 ya. Nah, ini kita tambahkan ya. Jadi hasilnya 29.100 di debit. Paham ya? Nah, jadi 29.100 ini dari mana? Dari hasilnya 3.200 ditambah 25.900 karena sama-sama di debit ya, sama-sama di debit ya. Nah, kemudian, nah ini di sini ada debit 6.000, ada kredit 10.000. Lah, masih ingat kan tadi ya? Lah, kamu punya uang 6.000 di neraca saldo, kemudian penyesuaiannya kamu punya utang 10.000. Lah, di kredit. Berarti ini masuknya kemana? Lah, masuknya ke kredit kan ya? 4.000. Dari mana? Lah, karena lebih besar 10.000 kan ya. Lah, 6.000 di debit, yang kreditnya 10.000, berarti pindah ke kredit 4.000. Masih ingat kan ya dulu ya? Nah, itu jangan sampai lupa ya. Ingat-ingat yang itu ya. Nah, ini juga sama ini ya. 5140 di debit sama 2.100 di kredit. Aduh, HP ku ya Allah. Aduh. Maaf ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini kejadiannya kan lebih besar, kamu punya uang 5.140, kemudian kamu ditagih utang 2.100. Nah, kan berarti kan masih lebih besar di debit ya. Nah, masih ingat ya? Nah, berarti kita di sini ya. Nah, berarti sama dengan ini. Kita kurangi ini. Nah, di debit ya, karena kan masih lebih besar di debit ya. Nah, masih ingat ya dulu ya. Oke, ini juga sama ya. Nah, jadi kalau lebih besar di debit ya, berarti kita kurangi di sini. Nah, 4.900 ya. Nah, ini kan nggak ada penyesuaian ya. Nah, ini kita anu aja, kita copy aja, karena nggak ada penyesuaiannya ya sudah. Enak kalau gini ya, kita tinggal pindah-pindah aja berarti. Nah, yang penting kamu harus merhatikan debit kreditnya ya. Nah, jangan sampai keliru lah. Kalau ini kan di kredit, jadi kamu ya nulisnya di kredit ya. Nah, jangan sampai keliru. Nah, ini kan nggak ada penyesuaiannya ya. Nah, ini kan ada penyesuaian lagi kan ya. Nah, ini kan sama-sama di kredit ya. Nah, sama-sama di kredit, berarti kredit tambah kredit berarti menambah kredit ya. Nah, berarti ini kita tambah ya, karena kan satu suku ya. Nah, berarti sama dengan ini ditambah ini. Kan sama kan ya. Nah, ini kan nggak ada ya sudah, kita copy aja kalau yang nggak ada. Enak. Nah, ini kan sama-sama debit ya. Nah, ya sudah, berarti ini ditambah ini kan sama-sama di debit. Nah, 4.500 ya. Nah, ini sama dengan di sini, ini juga sama di sini ya. Nah, jadi harus diisi semua ya. Jadi kolom neraca saldo disesuaikan ini harus diisi semua. Nah, termasuk yang ini. Nah, termasuk yang bawah ini ya. Nah, ini kan enak. Ini kan tidak ada neraca saldonya, nggak ada ya. Tadi ini tinggal dijumlah-jumlah aja ke sini ya, dipindah aja. Kalau yang kolom akun tambahan ini enak malah ya. Kalau kamu jangan tinggal dipindah-pindah aja, ngeplek ya. Nah, sudah. Nah, ini pembuktiannya ya. Lah ini saat-saat paling menegangkan di sini ya. Lah, jadi ini harus balance jumlahnya antara debit dan kredit, ini harus balance ya. Nah, kalau nggak balance berarti ada yang salah ya. Nah, nih ya, kita jumlah ya, apakah balance. Nah, kita jumlah dulu balance atau enggak ya. Nah, di sini hasilnya yang debit 527.495 ya. Nah, 527.495 ini di sini harus sama 527.495 ya. Nah, kita lihat ya. Nah, apakah hasilnya sama? Kalau tidak sama, ya sudah, berarti ada yang salah hasilnya ya. Lah, 527.495 ya. Lah, berarti kalau ini sudah
Kalau ini sudah balance berarti ya sudah, berarti benar ya. Lah, tapi kalau ini hasilnya tidak sama berarti ada yang salah ya. Nah, ini harus sama ya. Lah, 527495 ini harus sama. Nah, ini kan sama, berarti hasil kita sudah benar ya. Nah, ini ya harus perhatikan ini ya. Nah, kemudian lah di sini ada kolom laba rugi dan neraca. Kelihatannya rumit tapi ini sebenarnya mudah ya. Lah, laba rugi ini kamu isi akun pendapatan dan beban saja. Jadi akun-akun yang cuma pendapatan dan beban. Lah, contohnya ini. Pendapatan dan beban kan kalau di sini kan mulai sini ya. Lah, ini sampai sini ya. Lah, berarti yang akun mulai nomor 411 ya. Lah, 41 itu berarti dia 4 sampai 5 ya. Yang depannya 45 dia masuk ke laba rugi ya. Nah, kalau di sini berarti yang mulai ini ya. Nah, ini dia masuk ke laba rugi. Pokok akun yang huruf angka pertamanya 4 dan 5 dia pasti masuk di laporan laba rugi. Nah, dan ini cuma kamu copy saja sebenarnya, enak ini ya. Nah, kamu copy di sini, mulai pendapatan ini kamu copy. Nanti kamu tulis ya. Lah, kamu cek ini seret. Sebentar. Nah, ini tinggal kamu copy aja ya. Nah, ini juga sama. Yang mulai nomor 4 dan 5 ini kamu copy ya. Di neraca saldo yang disesuaikan, kamu pindah ke kolom laba rugi ya. Nah, ini ketinggalan satu ini. Nah, ini ya. Nah, sedang yang di neraca itu adalah sisanya ya. Akun dengan nomor pertama 1, 2, 3 ini pasti dia masuk ke neraca ya. Nah, jadi ini tinggal kamu pindah saja ya. Nah, sisanya tadi kan ini kan belum kamu pindah ya. Ini kamu pindah. Nah, kamu pindah ke sini. Di sini juga sama. Lah, yang mulai piutang ini ya. Lah, ini kamu pindah. Nah, oke ya. Nah, dan jumlahnya tidak harus sama ya. Nah, ini kemudian kita jumlah. Lah, kenapa putih-putih ini? Ini berarti jumlahnya tidak sama ya. Lah, jumlahnya tidak harus sama ya. Nah, coba kita sum di sini. Kalau yang pertama, oh iya kudu, baterai is running low. Tadi ya. Nah, oke. Ini kita sum dulu ya. Nah, di sini kan 34095 ya. Nah, yang kedua. Dan coba kita jumlah. Nah, yang ini 34095, yang ini 41200 ya. Nggak balance, nggak usah khawatir ya, nggak usah gelisah. Nggak apa-apa. Kalau nggak balance nggak apa-apa ya. Nah, nanti ini balance-nya nanti ada sendiri caranya ya, bukan balance yang kayak tadi. Nah, saya jumlah dulu aja semuanya ya. Nah, yang ini 493.400. Yang ini. Nah, 486.9295. Nah, ini kan nggak balance ya. Nah, kita tahu balance atau enggaknya itu adalah dari sini ya. Nah, kalau jadi jumlahnya ini kita cari jumlah yang paling besar ya. Nah, kalau di antara dua ini kan jumlah yang paling besar kan 41200 ya. Nah, berarti kita cari yang kalau kita tambah hasilnya itu 41200 ya. Nah, ini yang balance. Jadi kalau hijau, kalau yang balance, lah ini kan 41200 ya. Berarti gimana caranya kita jumlah berapa? Yang di sini ya. Nah, gimana caranya? Hasilnya harus 41200. Itu kita cari selisihnya. Nah, ini juga sama kan ya? Di sini 493.400, yang di sini 486.295. Lah, ini berarti yang terbesar kan 493.400 ya. Lah, ini berarti kita harus samakan lah. Jumlahnya berapa? Kita tambah berapa selisihnya biar jumlahnya jadi 493.400. Lah, inilah yang harus balance ya. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah perusahaan itu rugi atau untung ya. Kalau di kolom hijau ini, kita jumlah di kolom hijau ini berarti perusahaan itu untung ya. Tapi kalau jumlahnya di kolom merah berarti rugi ya. Nah,
di sini hasilnya harus 41.200. Nah, ini kuncinya di sini ya. 41.200. Di sini harus 493.400. Di sini juga harus 493.400. Nah, kita cari gimana, apakah ini balance atau enggak. Lah, ini kuncinya di kertas kerja itu di sini ya. Kita cari ya selisihnya. Apakah kita cari di sini dulu. 41 apa kita nemu harus berapa ya? Nah, kita nemunya itu harus 71085. Apakah ini balance ya? Nah, berarti kita tulis di sini 7105. Nah, kalau kamu pengen tentukan lah, berarti di hijau satunya ini harus sama 7105. Kalau sama, itu berarti laporanmu benar. Sekarang kita tes, apakah ini sama ya? Lah, ntar dikurangi ini ya. Saya masih nggak bingung. Nah, apakah ini sama hasilnya? Lah, coba kita tes ya. 493.400 dikurangi ini. Kalau sama berarti benar. Oke, ya. Hasilnya benar ya. Lah, 7105 ini berarti menandakan kalau perusahaan itu laba sebesar 7.105.000 rupiah. Nah, itu ya cara kerjakannya ya. Oke. Nah, insya Allah sudah paham ya. Kalau ada yang bingung nanti silakan tanya ya. Oke. Tugas kamu ya untuk minggu ini, silakan kamu nyatet ini ya. Jadi kamu catat ini, penjahit Gunawan ini kamu catat dulu ya. Ini kamu hanya mencatat saja. Yang penting kamu sudah paham tadi ya. Nah, kamu catat mulai neraca saldonya, kemudian kamu catat jurnal penyesuaiannya, dan terakhir kamu catat kertas kerjanya ya. Yang penting kamu paham ya. Nah, catat ini biar kamu lebih paham, perlu kamu catat ya. Jadi setelah kamu melihat video, kemudian kamu catat ya. Nah, ini harus kamu catat di buku, nanti dikumpulkan di GC. Oke. Saya kasih waktu 1 minggu buat nyatet loh kan. 1 minggu itu buat nyatet toh loh ya. 1 minggu ini belum saya kasih tugas. Nah, kalau masih nggak nyatet harus kebacut ya. Kebacut banget ya. Nah, ini kamu catat dulu ya. Nanti tugasnya untuk orang laundry nanti saya kasih minggu depan saja ya. Yang penting minggu ini kamu catat ini dulu, kamu catat di buku, nanti kamu kumpulkan di GC ya. Harus buku, jangan kertas ya. Nah, masa wis semester 2 wis mau lulus kayak kertas saya ya. Nah, nanti saya kasih linknya ya. Kamu kumpulkan di link yang ini, link yang materi ini nanti kamu buat pengumpulan tugas juga ya. Saya kasih waktu 1 minggu ya. Nanti silakan ditulis kemudian dikumpulkan di sini ya. Oke, jangan lupa absen ya. Dan mohon maaf, saya masih belum bisa ngajar ya untuk minggu ini karena masih sakit ya. Jadi silakan nanti dicatat ya. Sekian dari saya ya. Semoga yang kita pelajari manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya.